Hai, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Haki atau Kiko. Hmm, Malam hari ini saya mau ngomongin sesuatu tentang personal growth atau pengembangan diri saya sendiri dari saya lulus kuliah sampai sekarang. Saya adalah orang yang jujur, sangat tidak pede dengan saya sendiri, kemampuan saya, atau pede secara fisik saya tuh kurang. Tapi walaupun saya tidak ada kepercayaan diri tuh kurang banget gitu ya, saya masih berusaha untuk ya sudah dijalankan, dilakuin apa yang ada sekarang, sampai pada satu titik ada orang yang benar-benar di depan muka saya bilang bahwa Haki itu nggak pedean gitu. Saya tuh kaget ya, pada saat itu kaget karena beliau itu baru ketemu saya hari itu secara face to face, tapi beneran tahu kalau di dalam diri saya tuh ada keraguan itu, ada ketidakpercayaan diri itu atau insecure ya. Terus kemudian pada saat itu saya mulai berpikir bahwa saya tuh nggak boleh ya di sini terus, saya tuh harus berkembang gitu. Akhirnya dari sana saya mulai mencoba hal baru seperti merantau dengan hal-hal baru, mencoba asisten penelitian, dimana saya tuh penelitian juga cuman dulu waktu skripsi gitu. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di depan dalam pekerjaan saya tidak tahu, tapi paling tidak saya mau mencoba, mencoba kesempatan yang ada depan saya. Oke, saya tahu bahwa tidak semua orang juga mau mencoba hal apa yang seperti saya lakukan gitu. Seberjalannya waktu, saya merantau 1 bulan, 2 bulan, saya melakukan pekerjaan saya. Tapi di sisi lain saya juga merasa sedikit tertinggal. Lagi-lagi saya melihat orang lain, progres orang lain, padahal ya saya sendiri juga berjalan gitu. Walaupun terlihat jalannya berbeda dengan orang lain. Ketika teman-teman saya sudah mulai mendapat pekerjaan di rumah sakit, di klinik, saya tuh masih berkutat di penelitian saya. Akhirnya muncul lagi perasaan, wah, bisa nggak ya nih nanti saya kerja gitu, bisa nggak ya saya jadi klinisi gitu. Sampai mungkin saya merasa berada di zona nyaman dengan pekerjaan saya yang berangkat mengurusi lebih ke administratifnya, kemudian kurang challenging, tapi saya nyaman gitu. Tapi di sisi lain saya juga sampai kapan ya aku di sini aja gitu. Sampai pada akhirnya saya apply untuk mendapat pekerjaan yang lain, untuk apply ke rumah sakit gitu ya. Itu pun harus didorong oleh teman saya pada saat itu. Ayo Ki, ayo gitu. Nggak apa-apa kok, dicoba. Itu pun menurut saya adalah saya baru
memasukkan lamaran pekerjaan satu persatu itu, pada saat itu sudah kayak wah oke, saya sudah mencoba menghadapi ketakutan saya, ketidakpercayaan diri yang selama ini saya pendam gitu ya. Sampai akhirnya saya mendapat panggilan di salah satu rumah sakit dan mengikuti beberapa tahapan tesnya, dan saya berhasil diterima di sebuah rumah sakit yang saya doakan, saya pengen masuk bener-bener di sana gitu. Oke, sebenarnya apa sih intinya gitu dari cerita ini? Saya selama ini bergulat dengan insecurity saya sendiri gitu di dalam kepala saya, padahal di luar sana banyak teman-teman yang kayak kamu tuh bisa kok, kamu tuh cuman perlu didorong lagi aja gitu. Segala keburukan yang muncul di kepala saya tuh cuman ya ada di kepala saya doang gitu. Sebenarnya bisa segala hal itu dihadapi dan dipelajari. Toh selama ini juga saya jalan gitu, saya nggak berhenti. Satu lagi penyakit yang sebenarnya nggak boleh ada terus menerus adalah selalu melihat progres orang lain, selalu melihat orang lain tuh udah di sini, di situ, dan mengerdilkan progres diri sendiri kayak gitu. Nggak boleh. Ketika saya berulang kali berada di titik itu, saya akan menulis. Saya tuh hobi menulis gitu ya, atau journaling kalau bahasa sekarang. Saya journaling. Kalau dulu waktu kuliah, koas, internship, bahkan yang baru tahun lalu itu saya masih banyak self blaming ya, kayak kamu harusnya gini, kamu harusnya gini gitu, tanpa mengapresiasi atau mensyukuri hal-hal kecil yang sudah saya lakukan hingga detik ini gitu. Tapi semakin sering saya berusaha membangun habit menulis itu, saya lebih bisa mensyukuri apa-apa yang sudah terjadi pada diri saya sampai detik ini gitu. Oke, ketika saya dalam kondisi emosi yang tidak baik atau lebih banyak emosi-emosi negatif yang muncul, saya akan mungkin tulisan saya akan marah-marah gitu. Tetap sama kayak yang dulu, kayak kamu tuh harusnya gak buang-buang waktu, kamu tuh harusnya bangun lebih pagi, kamu harusnya gini. Tapi at the end saya akan menambahkan kalimat-kalimat seperti oke, mungkin pagi ini gak diawali dengan hal-hal yang baik gitu. Mungkin saya bangun terlalu siang atau saya menghabiskan waktu dengan scrolling HP, tapi at the time saya menulis, saya akan kembali mindful bahwa yang saya punya adalah waktu sekarang, bukan waktu kemarin atau tadi pagi atau 1 minggu yang lalu, bukan. Jadi dengan saya menulis, ini pun saya sedang bawa jurnal saya, dengan saya menulis saya akan lebih sadar yang saya miliki itu adalah waktu yang sekarang, dan apa yang bisa saya lakukan adalah sekarang gitu. Dan lebih berkomitmen lagi, kayak menyadarkan diri saya lagi, oh iya, aku harusnya melakukan ini, maka saya akan melakukannya itu sekarang gitu. Tuh. Lagi tentang personal growth yang saya observasi dari diri saya sendiri adalah bahwa berolahraga, kalau saya kan memang akhir-akhir ini sedang membangun habit berlari, bahwa olahraga memang salah satu cara untuk mengeluarkan emosi kayak
entah itu perasaan sedih atau kecewa yang terlalu menyesakkan dada, itu salah satunya ya olahraga. Walaupun memang saya belum rutin, misalkan sehari sekali atau seminggu 3 kali, tapi saya berusaha untuk melakukan itu. Kalau melihat tahun lalu dan tahun sekarang, saya sudah melihat progres. Paling tidak saya tahun ini sudah lari lebih banyak sekian ribu persen ya, nggak 100% lagi, karena memang tahun lalu tuh saya bener-bener kayak mungkin cuman olahraga 3 kali, tapi di tahun ini saya sudah lebih banyak lah gitu. Bahkan saya sudah ikut race berlari yang dulu nggak pernah kepikiran untuk oh ya aku mau ke ikutan event lari gitu, nggak pernah terlewat. Dan mungkin Haki tahun lalu juga tidak pernah membayangkan bahwa Haki 2023 bisa lari 10 kilo gitu tanpa berhenti, seperti itu. Jadi mungkin agak belibet ya apa yang saya omongin, tapi intinya bahwa ketika kita menghargai progres-progres kecil yang kita bangun, maka itu akan membakar semangat yang mungkin tadinya padam. Kemudian kalau dulu ya, kalau ini tentang relationship ya, kalau dulu mungkin saya ditinggalkan atau mungkin one-sided love ya, saya suka sama orang tapi orangnya nggak suka balik, saya akan benar-benar merasa ditinggalkan dan miserable banget. Cuman dengan apa yang sudah saya lewati itu dan kemudian terjadi hal yang sama, kalau yang dulu saya benar-benar sedih berlarut-larut berbulan-bulan, kalau tahun ini saya sudah melewati itu. Sebenarnya prosesnya saya melihat bahwa oh ya udah, kalau dia nggak mau sama saya ya udah gitu, saya nggak kehilangan apapun gitu, malah ya udah semakin cepat prosesnya itu berlalu, maka ya saya akan lebih cepat move on dengan kehidupan saya gitu. Sampai detik sekarang pun saya tidak ada apa ya, kayak nggak ada kepikiran aduh kapan ya nikah kayak gitu-gitu lagi. Sudah tidak ada lagi pikiran seperti itu. Sampai saya bersyukur sekali karena saya sudah ada di titik itu, tidak seperti dulu yang kayak, I need someone to talk to, or I need someone to hear me out tentang keseharianku atau segala macam ya, itu. Kemudian tentang personal growth yang lain adalah dulu mungkin saya tuh tipikal orang yang ya udah kerja satu aja gitu, tapi ketika saya one on one dengan salah satu mentor saya diberikan challenge untuk membuat sebuah keputusan besar. Dan itulah mengapa sekarang saya bekerja tidak hanya di satu tempat. Jadi saya selain bekerja di rumah sakit, saya juga mencoba tetap menjalani asisten penelitian saya yang kemarin sudah saya lalui, itu masih saya kerjakan sampai sekarang. Dan selain meningkatkan stress level saya, bagi saya itu adalah hal yang bagus karena hal itu bisa mendorong saya keluar dari zona nyaman.
Sekarang saya belajar bagaimana mengatur waktu. Misal saya harus jaga jam 7 sampai jam 12. Jam 2. Saya harus jaga jam 7 sampai jam 2. Kemudian setelah itu kapan saya akan lari, kapan saya akan mengerjakan tugas aspen maksudnya asisten penelitian, kapan saya harus meluangkan waktu untuk menulis kayak gitu, atau mengembangkan keinginan saya yang lain seperti itu. Nah, itu satu lagi yang bisa saya share dari personal growth saya. Kemudian kembali lagi, kalau saya dulu self blaming habis-habisan karena saya tidak ini tidak itu, saya sekarang berusaha untuk kalau aku kemarin bisa sering baca buku, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau sekarang memang fokusnya sedang bekerja, dalam hal ini waktu luang saya lebih saya prioritaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas aspen saya, tidak masalah, tidak ada salahnya dengan hal itu gitu. Apalagi kalau dulu saya begitu rungsing dengan apa sih sebenarnya saya hidup itu untuk apa. Saya tuh belum nemuin ya tujuan hidup saya itu apa. Saya tahu bahwa saya memiliki cita-cita dari kecil yang ingin saya usahakan. Walaupun saya belum tahu kenapa sebenarnya saya ingin mengambil profesi itu sebagai cita-cita saya kelak. Tapi paling tidak dengan hal itu, saya tahu bahwa cita-cita itu tuh adalah hal yang baik, bukan suatu hal yang buruk, dan itu tidak apa-apa dan malah baik untuk diperjuangkan. Karena ketika saya terlalu mencoba memikirkan tujuan hidup, itu kadang-kala membuat saya nge-freeze dalam artian saya malah nggak melakukan apapun karena terlalu terfokus di sana. Padahal in the other hand, kita bisa tetap menjalani kehidupan kita walaupun kita tidak tahu tujuan apa yang Allah ciptakan untuk kita dalam hidup ini. Maksudnya adalah kayak gini. Misalkan hari ini saya harus jaga itu kan dalam artian misal ada panggilan dari pasien yang membutuhkan saya, atau misal ada pasien datang berobat, seperti itu tuh kan sudah sesuatu. Oke, saya hari ini membantu pasien dengan jaga kayak gitu. Kita tidak harus menunggu sesuatu yang tujuannya besar untuk bisa melakukan hal-hal baik. Pada akhirnya hal-hal baik itu akan lead kita ke keberkahan usia, kebermanfaatan kepada sesama, yang tujuannya juga untuk mencari ridhonya Allah gitu. Tuh. Mindset yang mungkin bisa kita coba pikirkan bersama seperti itu. Kemudian sebenarnya apa sih yang mau aku omongin ya? Itu tadi semua hal bahwa kita tuh tidak apa-apa berjalan perlahan-lahan, tidak perlu melihat progres orang lain sampai mana. Kita hanya cukup fokus ke diri saya sendiri, ke diri kita sendiri, dan apa yang bisa kita lakukan, apa yang ada di depan mata kita, itu cukup menurut saya. Dan bersyukurlah ketika teman-teman sudah mempunyai tujuan besar yang pengen teman-teman capai, sehingga kita ada percikan semangat yang akan terus muncul ketika
Mungkin saat-saat kita lelah atau tidak mood dalam artian atau sedang malas, tapi ketika punya tujuan besar itu di dalam diri kita, kita akan selalu bersemangat. Bersyukurlah teman-teman jika sudah menemukan tujuan besar itu di hidup teman-teman. Gitu. Oke. Cukup itu yang bisa saya share malam hari ini. Semoga ada sedikit yang bisa kita semua ambil. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menonton ya atau mendengarkan video dari saya kali ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.